Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Akhirnya bisa melihat. Halo. Nah, ini kita Ciri khas. kedatangan. Itu aku dikritik ponaanku ya. Kok bisa? Mas, Pak Dedaris nggak salam, nggak soleh. Ya. Oh. Agak serius. Dari aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di samping saya ini ada Mas Riku Rahdan dari channel Sudut Sudut Komik. komik dan Getter ya. dan Getter Studio Getter juga. Studio. Beliau kontributor Getter Studio. Ini nggak ada yang tahu loh, Mas. Hah? Nggak ada yang tahu channelnya loh. Oh. Ngapain Ya, diundang? apa ada. Ngapain Nanti diundang? Getter Studio gitu ada. Nanti tak kasih Nanti di kita deskripsi. kasih di deskripsi juga Waduh. ada. Dan Terima kasih. bergulat juga di dunia komik lokal ya Mas Riku ya. Ya, Gitu. ya, berusaha untuk konsisten membuat konten-konten komik lokal. Betul. Jadi makin menyenangkan karena ada kalibrasi, ada Sudut komik. terus ada Jagoan Kancil, Bang Jagoan Timur juga. Kancil, Mereka mulai Bang aktif Timur. lagi. Ya, itu dia. Nah, pertama kali aku ngelihat kontennya Mas Riku kan Komipara 2. Sama. Terus dia berjalan ngevlog, terus Waduh, pakai salim dulu, Mas. Iya, nggak- Tapi kamu nggak ngapa loh. ya karena nggak tahu kan. Nggak tahu, Mas. Kamu di atas, Mas. Saya iya di bawah kan gini. Sombong, Riz. Iya sih. Kamu di atas, kamu Kita sedang nggak sedang turun-turun di ya. atas, Mas. Memang pada Yang di saat atas itu. tuh emang harus ada masanya turun. Iya. Ya. Raja Jawa. Apa ini? Cut. Ini nggak ada edit. Nggak ada edit. Makanya nanti di Komipara 3 kan nanti ada yang turun. Ya, gantian. Gantian nanti. Nah, Ya. maksudnya ke sana gitu. Nah, setelah nonton itu kok kayak asik itu Mas Riku, maksudnya ngobrol nggak pernah ngevlog gitu. Jadi ada konten komik lokal yang ngevlog tuh rasanya sih menyenangkan sekali. Lah, bohong. Bener. Terus kami serius. coba ngevlog. Kami Ya coba- bodoh sih tapi Ya, kami bodoh coba sih, gitu. pertama ngevlognya di apa Panjiwan kan pas. Iya. Ya, itu kan setelah Iya. nah gara-gara nonton punyamu tuh. Ya. Masa tuh, Mas? Ngeyel. Gitu, jadi tapi habis itu aku nontonin kan. Aku sangat seneng kalau ada channel-channel komik lokal tuh aku seneng banget karena podcast Komik Indo meskipun YouTube-nya akun native-nya di Spotify tapi YouTube-nya juga ada kan. Iya, Mas iya, Safi iya. itu gitu tapi aku dengernya Spotify Sampai itu moh ya. sampai mau. Gitu. Jadi nontonin terus setiap kali ada notif baru pasti ku tonton. Nah, Waduh. apa ya Mas Riku awalnya malah justru kulihat gambar dulu ya. Iya. Dirimu komikus kan berarti? Karena memang komikus. Oke. Awalnya memang komikus. Oke, Jadi oke, waktu oke. itu ya kalau ini bukan karena saya ada di sini ya. Jadi memang pertama kali itu waktu browsing-browsing pengen tahu tentang komik-komik lokal yang muncul pertama kali di beranda aku memang Ruang Ngobrol. Kemudian ada Book Boys, ada Jagoan Bagus Kancil, dong algoritmanya udah bagus. kalibrasi komik Ya. itu juga muncul. Jadi mereka kalian berdua dan teman-teman yang lain itu menjadi kayak trigger buat aku. Loh ini aku sebagai komikus kok nggak ikutan ngomongin. Terus kebetulan waktu itu juga boomingnya konten-konten komik lokal lagi komik lokal itu lagi booming. Nah sekalian aja saya ramein dengan membuat sudut komik itu merubah. Tadinya kan channel pribadiku. Oh iya. Oh, tadinya Riku Rahdan namanya? Riku Rahdan. Ah. Terus saya ubah jadi sudut komik. Oh. Itu saya ubah segmennya jadi tentang komik lokal gitu. Iya, iya. Gambar-gambarnya hilangin karena nggak ada yang nonton. Oh, dihilangin gambar-gambarnya. Enggak maksudnya Masih ada kan? diberhentikan. Nah, oke beralih sekarang Ke review komik. Ke komik. Insya Allah ya. Enggak cuman review juga kan ya. Nggak Ada Iya. aku sukanya itu gini Mas, Kalibrasi itu kan punya podcast ya. Dia Podcast, ngajak ngobrol ya. banyak orang. Nah, sudut komik itu macem-macem. Jadi ada yang vlog itu paling menarik buatku. Tapi Mas, nggak ada yang nonton. Loh, ya tapi itu jadi dokumentasi yang bagus untuk sebuah acara. Iya. Itu dokumentasi buat aku juga. Kalau aku tuh udah pernah ketemu ini loh, dewa-dewa ini. Aku pernah ketemu, pernah salaman, pernah beli komiknya. Karena kan kalau vlog itu kemana kalau destinasinya atau objeknya menarik ya orang akan nonton kan. Tapi kalau tidak dikenal banyak orang, mungkin orang juga nggak tahu. Nah, berbeda dengan produk. Kalau produk tuh minimal followernya yang punya produk nonton. Minimal itu. Ya. Nah, terus kalau
Jadwal rilisnya Mas Riku, karena aku sekali lagi aku tuh penunggu ya teman-teman, bukan penunggu jin ya, tapi maksudnya penunggu konten-konten tentang komik lokal. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi itu selalu pokoknya kalau muncul aku pasti tonton tayangannya gitu, kontennya. Nah tapi kan kayak aduh, sudut komik kapan lagi ya kayak gitu. Di sini maksudnya tuh nggak konsisten gitu loh. Tapi shortnya tayang. Iya, shortnya ada. Unboxing segala macam, kayak baru dikirimin pas kita tag ini dikirimin Mas Edwin kan. Iya. Sebelum lama ini kan. Ya, Itu malah Mas Edwin, terima kasih sekali. Itu malah yang kami Support. nggak bisa loh. Unboxing tuh. Saya juga ngawur itu. Kontennya ngawur itu. Iya. Cuman kalau untuk konsistensinya memang ya ini gara-gara kesalahan saya sendiri. Waktu saya membuat sudut komik, kebetulan waktu itu ada semacam acara dari salah satu universitas swasta di Semarang. Oke. Saya kebetulan ketemu dengan salah satu dosennya yang juga komikus. Terus saya datang, ternyata kok cuma pameran kecil gitu, terus mulai buat konten. Wah, buat konten apa ini gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama dosen itu, Mas Ayub Nurmana, pembuat kreatornya Ultimate Glade. Oh, pernah di Getter juga ya? Enggak, magang aja. Enggak, maksudnya di kontennya Getter. Ya, lah makanya itu. Ya. Jadi karena konten vlognya kayaknya nggak menarik, terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol itu, dia mau saya kontenin buat podcast. Buat podcast. Cuman kalau dimasukkan ke dalam akun saya yang tidak seberapa itu sudut komik, kok kayaknya kurang reach-nya kurang. Terus saya ngomong sama studio saya, tempat saya bekerja, gimana kalau ini jadiin konten podcast di sini Mas? Oh oke, nggak apa-apa. Terus aku ngomong sama Mas Ayub, di tempat itu pertama kali saya membuat podcast. Nah akhirnya podcast itu masuk ke Geta Studio Podcast. Nah dari situ founder dari studio saya bilang dikonsistenin aja. Akhirnya saya fokus ke situ. Malah ke sana ya. Konten saya nggak tahu gimana. Tapi tetap berusaha untuk ya nyolong-nyolong waktu nggak kerja. Insya Allah bakalan di. Malah sebenarnya aku jadi kayak apa pas nge-review komiknya Alpha itu kan apa kreator Jet itu kan jadi langsung wah iya aku punya. Malah sebenarnya kan sebagai sudut komik dan bagian dari Getter Studio, satu bintang tamu bisa dirimu culik kan untuk iya sih. Kalau nggak capek, kalau nggak kondisi-kondisi tertentu kan gitu. Jadi masalahnya yang edit saya sendiri. Nah, itu dia yang sih. take saya sendiri. Saya butuh lebih banyak support ini. Sebenarnya ayo Getter. Mas Riku, sebenarnya konten kita ini untuk saling mengenal dan lebih tahu, bukan curhat sih. Ya. Sebenarnya sih kayak gitu. Tapi Siap. Lebih serius. Lebih serius ya. Jadi apa ya, ada perpindahan dari review ke malah ke studio ya kontennya ya. Gara-gara podcast. Tapi kan memang podcast itu menarik. Saya tonton. Tapi memang podcast itu menarik. Kita butuh lebih banyak podcast yang mana kami tidak bisa lakukan itu. Iya, betul. Ada segmen tersendiri lah. Iya. Kita ngobrol berdua aja. Itu aja udah gede, udah jangan ke podcast. jangan. Waktunya nggak ada. Jangan melulu tentang ini Mas Riku, tentang angka. Ya. Yang gede itu kalau nggak ada yang kecil juga nggak jadi dia. Betul. Ini kalau ngomongin angka ya, lu punyamu tuh udah bagus loh. Subscribernya berapa, angkanya berapa? Ya. View-nya. Mas Hermanto aja bilang gitu kan di videonya, maksudnya. Iya. Konten ini tuh penontonnya udah banyak gitu. Karena mengikuti wave waktu itu. Nggak apa-apa. Yang 500 view itu kan, subscriber baru 100 tapi view-nya 500. Nggak apa-apa. Ada terus nanti wave. Ada. Wave itu kan wave itu ada untuk diikuti. Jadi aku tuh menanti lagi loh komik review komik dari sudut komik sebentar itu. Nanti ada lagi ya. Amunisi udah berdatangan. Amunisi udah berdatangan. Alhamdulillah. Berkat podcastnya dengan kalibrasi, mungkin Mas Edwin notice kan. Edwin tadinya kan top itu memang. bocah siapa sih? Edwin tuh semangat sekali Mas dia. Edwin itu juga sangat seneng kalau semakin banyak pewarta media gitu. Kan sangat kesempatan buat karya-karyanya Mas Edwin untuk tampil di mana-mana, dan itu cara yang bagus. Itu cara yang bagus. Ya, sebagai terima kasih juga saya insya Allah akan buatkan kontennya. Ya. Dikirimin 4 langsung loh. Iya. Ya bagus, memang Edwin selalu semangat seperti Mas itu. Edwin. Halo, Terima Mas kasih Edwin. Mas Edwin, terima kasih sekali.
Terus berarti sudut komiknya sendiri itu fokusnya full review sekarang atau nanti kedepannya mau bagaimana? Atau maksudnya Mas Riko tuh punya rancangan apa sih? Yang mudah dibuat ada review. Jadi semua yang saya punya, insya Allah akan saya review. Itu kan yang nggak butuh effort yang terlalu. Tapi kalau misalkan saya datang di suatu event yang insya Allah akan saya datangi di Komipara besok itu nanti pasti akan kita Komipara yang mana nih? November atau Desember? Aduh, mundur ya. Kita take di bulan September ini. Bulan September ya. Komik saya juga mau rilis itu, nggak jadi itu. Iya. Mundur lagi itu. Iya. Jadi insya Allah nanti di Komipara lah. Asiknya 3 ada 3 komikus punya konten sendiri sama konten di studio Getter tempatnya Mas Riko kerja. Saking nganggurnya itu kan saking nganggur ya. Produktif. Bismillah lah. Bismillah. Amin. Dan itu menarik, berarti Mas Riko menggawangi dua channel. Ada sudut komik dan ada Getter. Iya. Ya mungkin karena suka ya. Ya itu penting. Itu sangat penting itu. Suka. Iya. Soalnya ya uang kayaknya nggak dapat lah. Kalau kecuali gaji ya, kan digaji dari studio. Kalau uang dari konten kayaknya belum itu nantilah, itu kayak nggak dapatkan. Terus apa? Paling ya orang ya kalau Mas Bagas bilang kan bisa tahu aku lah. Mungkin itu yang pengen aku kejar juga sih. Kan tadinya siapa sih Riko Raden tuh siapa? Apa? Mikroba dari mana? Kalau buat konten kan semoga kenotis sama salah satunya Mas Edwin akhirnya jadi tahu saya ngirim komik. Betul. Jadi kalau misalkan saya punya suatu produk atau gimana, akhirnya tanpa perlu saya jual ada orang yang notice gitu lah. Sarana promosi ya? Sarana promosi. Salah satunya mungkin salah satunya mungkin. Tapi memang tanpa gimana ya, saya juga notisnya gara-gara itu. Nah, iya kan. Sebenarnya kan saya tidak terkenal, ini siapa ini, nggak tahu. Akhirnya ada teman-teman juga bisa DM-an, bisa kenal sama teman-temannya gara-gara podcast yang nggak networkingnya meluas. Networkingnya meluas. Iya. Ya memang kalau dengan apa ya, dengan usaha yang dilakukan ya, bikin konten dan sebagainya, pay off kok. Memang kalau ngejar keterkenalan kayaknya jauh sekali. Nah, jauh. Komik-komik masih di mana lah ya. Iya. Pun kreator komik aja juga pilihannya antara kreatornya yang terkenal atau karyanya yang terkenal. Kan kayak gitu kan. Sebenarnya kan sih kayak gitu. Nah, kalau kita mah di ruang ngobrol mah enggak ada sama sekali soal siapa yang terkenal, siapa yang Aku terkenal, Mas. Oh iya loh. Beneran. Diundang Brimo kan dulu di podcast. Brilio. Kalau siapa yang spotlight itu mah kita enggak kesana karena memang gerakannya adalah kami di ruang ngobrol itu untuk ruang ngobrolnya. Iya, dan jejaring itu dan itu kan itu yang aku senang ketika mendengar bahwa yang ingin didapatkan itu tentu jejaring gitu loh. Iya. Itu asik. Iya, dan ya Mas, nggak bisa dibeli sama uang itu. Benar. Itu. Bisa sih. Tapi ya Riz, obrolan kita tuh juga keirian kita terhadap pada saat itu kalibrasi adalah bisa kemana-mananya. Nah Mas Riko juga sampai di Jogja, terus ke Jakarta segala macam kan kemana-mana. Nah ruang ngobrol itu bukan cuman tapi kalau pembicaraan kita tadi dirahasiakan ya. Iya. Gitu, jadi kok bisa kemana-mana. Jadi kami ada di depan rak-rak ini ngobrolin apa yang kami suka segala macam, tapi ya nggak kemana-mana memang. Iya memang nggak kemana-mana. Nah itu dua hal yang berbeda dan buat ruang ngobrol itu menyenangkan ngelihat teman-teman bisa seperti itu gitu, sementara yang bisa kami lakukan. Iya. Tapi sudut komik kan memang fokusnya ke ruang ngobrol gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau ada temen ngobrol lebih enak ya, cuman saya di situ tuh susah. Dipajang. Disobek-sobek nanti. Iya, maksudku adalah Mas Riko kan dapat exposure-nya malah double. Iya, dari sudut komik dan dari Getter. Capeknya double sih. Capeknya double memang, tapi exposure-nya itu lah habis nonton konten sudut komik terus kemudian Getter juga ngerilis lah. Oh, Mas Riko lagi nih, gitu kan. Mau tak banjiri dunia internet ini sama wajah. Mual kalian. Betul. Rasain. Itu menarik sih. Banyak collab itu menyenangkan. Kami akui ngobrol ya susah ya. Susah. Loh, kok susah gimana? Saya tuh malah justru belajarnya tuh dari ruang ngobrol, cara
mendeskripsikan Bukan, anunya susah kemana-mananya. Ya, Oh. ya. Kalau ada yang datang ke Jogja, kami menyambut. Tapi kaminya ini menyayangkan diri, kaminya nggak bisa kemana-mana. gitu loh. Kerjaannya sudah bagus di sini. Enggak sih. Bukan enggak, itu juga enggak sih. itu sih. Masalah umur sih. Balik lagi umur. Nah, tapi berarti tadi networking ya. Maksudnya sekarang Ya. yang kelihatan ke sana yang nggak bisa dibeli dengan uang. Itu priceless sih buat aku. Nah, seperti halnya banyak konten kreator termasuk Ruang Ngobrol Mas Riku, bahwa ada kala-kalanya burnout, ada kala-kalanya burnout karena banyak konten atau kesulitan dapetin konten ya. Maksudnya konteksnya di situ. Terus ada kalanya juga bingung, stuck dengan apa aku tuh gini-gini aja ya, dengan jumlah viewer atau jumlah subscriber yang menurut konten kreatornya sendiri cuma segitu-segitu aja. Nah, itu sampai sekarang di momen kita take ini, keadaanmu tuh kayak gimana? Karena sendirian nih. Kalau kalibrasi mah ada Mas. Ya, kami juga tim malahan. Iya, Artinya aku penasaran juga sendirian sih. tuh sulitnya minta ampun. Sendirian bagaimana mempertahankan. Ya. Anehnya tuh Mas, waktu ya kondisi nggak ngerjain podcast atau sudut komik, memang ngapain sih kayak gini, terus lihat angka juga nggak ada yang nonton juga, apa sih yang didapat dari ini, uang juga nggak ada. Tapi begitu saya membuat, justru malah senangnya di situ Mas. Nah, prosesnya itu. Proses membuatnya aneh loh padahal itu. Iya. Padahal kan malah membuat itu susah. Iya. Terus ketemu orang-orang, dan saya tuh introvert Mas. Oh, Begitu ketemu orang tuh Sama. nanti malam tuh saya harus menyendiri, istri tak sana main sama anak aja, saya mau sendirian gitu. Saya juga introvert. Saya tuh capek sebenarnya. Tapi Energinya waktu ya? sebenarnya ya, cuman tapi di belakang kecapean itu ya ada kesenangan juga ketemu sama orang. Capek tapi seneng. Aneh ya? Gimana sih? Karena mungkin anu ya, di tempat yang di ekosistem yang disukai gitu. Mungkin orang introvert jadi ekstrovert di circle yang disukai. Iya. Mungkin. Iya. Kebanyakan Nggak tahu. kreator introvert juga sih. Tapi begitu nanti sendirian lagi ya. Iya, dan itu wajar sih, dan itu wajar. Makanya aku pengennya sih akan terus konsisten ya, makanya. Tapi berarti dirimu udah sampai detik ini, sampai sekarang ini udah nemukah setidaknya separuh jalan atau berapa persen pun cara untuk ya itu tadi untuk membangkitkan di saat kondisi lagi ngapain sih konten, selain satu, oh ya kalau pas konten aku emang seneng, ataukah udah ketemu hal-hal lain, trik apa segala macam gitu. Justru itu aku kesini mau minta petunjuk sama guru-guru ini. Ya nanti ke administrasi dulu di sana. Sama sesepuh. Enggak. Masih dalam tahap mencari ya. Cuman karena sendiriannya tuh jadi enggak relate kita. Iya, kita enggak relate. Karena Ruang Ngobrol tuh enggak sendirian. Soalnya ketika kami collab sama Kalibrasi itu, kami bisa langsung paham kenapa mereka bisa semasif itu tuh, karena kami juga berdua gitu. Nah, sendirian tuh itu aku amazed banget sih bisa. Iya memang. Aku pernah konten sendiri, dia pernah konten sendiri gitu. Beda ya Mas? Pertama feel pasti berbeda dan juga penonton pasti ngerasain hal yang berbeda, tapi itu sebuah keniscayaan sih. Kita harus punya konten sendiri nanti. Tapi aku pengen ada temen nih Mas, bener Mas? Iya. Tapi susah nyari teman yang ini Iya. sebenarnya kolaborasi yang saya cari sebenarnya, tapi kita susah. nggak nyari sih. Temu sih. Iya, ditemukan oleh alam. Betul. Ya mudah-mudahan Nggak nanti apa-apa sih. Berarti domisili ketemu. Ini kan open recruitment aja. CV saya ini Mas. Nambah dia. pengen nambah, siapa Jadi tahu. tukang editor. Siapa tahu ada yang mau nemenin di sudut komik gitu. Domisili Mas Riku di Semarang. Gitu. Jadi Book Boys tuh di Semarang loh. Oh ya? Mas Dar udah pernah ketemu Mas Dar. Ketemu di Semarang. Oh. Iya. Belum sempat collab sama dia. Iya benar. Kita udah pernah ngobrol, kita pengen collab. Iya. Mas Dar tuh nomornya langsung. Ada di di Instagramnya. Iya. Jadi memang Enggak tahu malah dari Semarang. Ungaran, bukan Semarangnya ya. Oh, Ngaran, ya dekat lah. Aku lupa, nggak tahu, pokoknya nggak di kotanya gitu loh.
Kabupaten Semarang. Iya. Jadi banyak sebenarnya konten kreator yang tertidur tuh sebenarnya mungkin butuh partner gitu. Karena Mungkin. Mas Dar juga sendirian kan? Ya. Terus sendirian. Emang susah banget kalau sendirian Emang tuh. capek banget sendirian tuh. Rumitnya minta ampun, rumit untuk kitanya sendiri loh ya maksudnya. Tapi mungkin Mas Dar kayaknya nyaman sendirian. Mungkin loh ya. Kalau saya lihat dari Mungkin kita nggak ngerti. Tapi nggak ya, tahu, nggak nggak tahu. Siapa tahu dia dia aja. Iya. Tapi penting sih buat Dar. teman-teman yang nonton ini yang Kontak, belum tahu channel Sudut Sudut Komik, Komik, ya. habis nonton terus kemudian Udah. gimana ya cara ngontak Mas Riku? Mungkin nanti kita juga Udah Instagram ya, Riku Rahdan. Riku Rahdan, Instagram pribadi. Kalau Total- khusus tentang Sudut Komik Total kontennya ada berapa sudah Mas? Yang review komik? 5, 6. Saya itu baru, Mas. Oke. Baru. Lah kan di Komik Para kan? Komik Para 2. Ha. Komik Para 2. Kalau nge-review komik, Ah. review komik Enggak, selain itu nanti yang vlog juga dan lain sebagainya. berapa ya? pokoknya Nggak ngitungin. yang setelah berganti lah, yang setelah berganti, jadi, Sudut Komik gitu. Pokoknya dari Komik Para itu, dari Komik Para berarti berapa? 3 bulan, 2 bulan, 3 bulanan. Ya baru itu. Udah bagus sih. Ya gurunya kan ini. Nggak ada guru-guruan Mas, sama semua belajar semua. Saya Referensi, suhu, Mas. referensi. Saudara. jadi selalu menyenangkan ya, mudah-mudahan nanti di event terdekat bisa. Nanti kalau nge-vlog jangan lupa sapa kami ya. Iya benar. Aku senang Saya tuh- disapa. Waktu itu Riko, Mas. Kan Mas Sekarang Riku, Darwanto. waktu itu Riku. Sekarang Riku. Besok Risa. kan Jangan. apa Risa tuh kemarin itu Den Angel, Riku Risa. Enggak tahu ya. Tahu lah dia sudah. Waktu di Komik Para itu kan ketemu Mas Harwanto, sapa-sapaan, terus mau ketemu kalian berdua yang lagi di atas itu pakai ewoh. Tapi memang bisa dipahami sih. Waktu itu ngobrol sama Archie the Red Cat. Itu pertama kali saya ngeliat Archie, ternyata seperti itu Ya, orangnya. padahal namanya udah dari zaman dulu. Iya, ya. aku kontak-kontakan dari dulu. Iya. Tapi nggak tahu orangnya kayak gimana, baru ketemu. Oh itu, dan mereka berdua yang berhasil menginterview kapan Ya saya kita di mah sana. bukan cuman ya, kita mah dikasih ini bintang tamunya ini ya udah kita. Nanti sapa aja lah nggak apa-apa. Aku kan pengen masuk vlog ya. Aku pengen masuk vlog gitu. Iya, Karena aku nggak tuh pernah masuk sejujurnya ruang ngobrol aja nggak pernah ya? pernah dong. Yang mana? Yang Yang Jakarta, bangun tidur itu ya. Sejujurnya aku Mas, wah vlog Komik Para gitu. Aku Ada menanti nggak ya? nanti. Ada nggak ya? Ada ya. Tapi selewat kan ada. Ya ada selewatan. Nggak berani. Masuk TV dia. Saya tidak Iya. berani, tidak berani. Waktu itu masih belum berani. Lah ini malah ngobrol. Wah, ini dream come true lah. Aduh. Seperti kalian ketemu Panji, ini saya ketemu Ruang. Waduh. Iya dong. Jangan gitu lah. Iya dong, Ini iya besar dong, loh. iya nanti. dong, iya dong. Enggak. Sama. Aku nggak mau jadi Vegapang. Waduh. Gitu. Jadi ya doa sih Mas buat dari kami untuk Sudut Komik itu juga ya mudah-mudahan tetap kuat dan makin kuat. Makin kuat Amin. karena sendirian Karena itu. sendirian. Dan mudah-mudahan dapat partner. Ada yang mau. Amin. Karena sekali lagi teman-teman ya, ngonten komik lokal YouTube lu mau dapat apa? Iya, sangat sekali. Mau dapat sponsor Dapat terima apa? kasih. Belum tentu juga. Dari Dapat yang komik bikin. tadi, dapat komik. Oh, dapat komik, udah dapat ya, komik. Kalau itu ya dikirimin komik iya beberapa. Edwin T sekali lagi. Dan nanti Luar akan biasa. makin banyak yang ngirimin sih. Mudah-mudahan Mas sih Brian, seperti itu. Biontopia. Nah. Oh iya. Ya. Nah, itu sih jadi berjuang sih Mas. Semangat sih, Jalannya Mas. masih jalannya masih akan sangat terus bergeronjal. Tapi ya, kalau nggak seneng, kalau bukan kita sendiri yang senang kan susah. Tapi sama ada teman-teman seperti Ruang Ngobrol, Iya, ya, maksudnya- kalibrasi. Aku senangnya kita itu Saling sekarang, menyemangati, nggak benar, saling udah ada ekosistem. Soalnya kan Jangan Kancil bangkit lagi, terus Ya, sekarang ya, ada ya. Jagologi di Bang Timur. Bang Timur bangkit lagi itu kan aku senang banget ya karena ekosistemnya naik lagi nih. Itulah yang semoga kita bisa saling berjaringan dengan baik lah. Amin. Oke. Nah, dari Mas Riku dari Sudut Komik ada yang mau disampaikan kah ke penonton Ruang Ngobrol untuk segera ke Sudut Komik atau untuk teman-teman penonton penikmat konten komik lokal dan kreatornya sendiri? Nah, Gimana? Mampus. Jangan berat-berat, Mas. Ada yang mau disampaikan nggak? Untuk penontonnya Ruang Ngobrol atau penikmat konten komik lokal yang manapun itu atau sama kreatornya tentang dunia atau ekosistem komik lokalnya. Ya, pokoknya kan saya sebagai salah satu kreator yang mungkin belum terbit komiknya ya, cuman
untuk teman-teman calon konsumen dan calon konsumen semoga tetap mensupport komik lokal, tetap mau membeli, tetap memberikan support dan dukungannya kepada konten komik lokal karena itu yang akan jadi batu bara, bahan bakar kita untuk membuat konten-konten komik yang menarik, yang bagus. Saya juga ada ada komik yang mau launching sebenarnya di Komik Parah, meskipun nanti mundur, tapi insya Allah di Desember sekarang. Tidak. Stop. Sudah cukup. Akhirnya di Desember, tapi insya Allah bisa launching. Malah mudah-mudahan berkah untuk persiapan komiknya ya. Amin. Lebih matang lagi. Sama satu lagi titipan dari kantor. Karena saya dibayar di kantor. Nah. Komik Aisat Tomodachi sudah terbit yang kedua. Volume 1 sedang cetak ulang. Cetak ulang ya. Cetak ulang lagi. Berarti oke. Oke ini berarti. Ya, bisa dipesan nanti mungkin di Tokopedia. Lupa alamatnya, tapi nanti di Tokopedia, Shopee. Nanti tak taruh di Aisat Tomodachi gitu aja. Sudah banyak resellernya juga. Nah ini sudah ada volume 2-nya juga. Kami pengen jadi resellernya juga sih. Ya. Siap kalau itu. Ini Aisat Tomodachi 2 ya. Didukung ya teman-teman. Ini memang komiknya Getter ya. Getter Studio. Getter apa Geta? Geta. Yang bacanya. Geta. Kalau orang nulisnya nyarinya Genter. bukan. Mohon maaf ya. Mohon maaf Mas. Sudah datang ke saya yang sangat terima kasih sudah diterima. Terima kasih banget. Makin erat silaturahimnya. Amin. Tambah seduluran. Yes. Pinjem dulu 100 makanya. Enggak terus ya. Naik terus. Teman-teman sampai ketemu di obrolan komik lokal lainnya dan bersama konten kreator komik lokal lainnya. Emang siapa lagi habis ini? Sampai ketemu.